lagi bareng Miss Ferni di pelajaran ekonomi. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah pendapatan nasional. Nah, untuk penjelasan lebih rinci tentang pendapatan nasional, yuk simak video ini. Sebelum kalian simak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bab 1. Pendapatan nasional. Materi yang akan kita bahas pada bab pendapatan nasional adalah 1. Pendapatan nasional, yang kedua adalah pendapatan per kapita. Nah, pendapatan nasional itu memiliki 3 metode perhitungan. Yang pertama yaitu metode produksi, yang kedua metode pengeluaran, dan yang ketiga metode pendapatan. Lalu pendapatan per kapita dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan per kapita menurut produk domestik bruto dan pendapatan per kapita menurut produk nasional bruto. Nah, itu adalah yang akan kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh suatu negara selama 1 tahun diukur dari nilai uang. Jadi waktunya harus selama 1 tahun dan dilihat dari seberapa banyak uang yang diterima oleh suatu negara tersebut. Itu adalah pengertian pendapatan nasional. Selanjutnya adalah 3 pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah metode produksi. Metode produksi merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama 1 tahun dengan cara menjumlahkan nilai tambah pada tiap produksinya. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan selama 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Yang ketiga adalah pendekatan pendapatan, yaitu seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Jadi, 3 pendekatan perhitungan pendapatan nasional itu harus berlangsung selama 1 tahun. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan produksi dengan rumus yaitu Y sama dengan sigma P dikali Q, atau Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 dan seterusnya. Maksudnya apa? Jadi Y sama dengan pendapatan nasional, P sama dengan harga barang, dan Q adalah jumlah barang. Jadi pendapatan nasional sama dengan jumlah harga barang dikali jumlah barang tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas soal perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Nah, di sini ada daftar harga barang dan jumlah barang negara ABC pada tahun 2016. Di sini ada nama barangnya. Yang pertama kain batik. Kain batik memiliki harga sebesar 250.000 dengan jumlah barang 20.000. Nah, yang kedua ada sepatu dengan harga 350.000 dengan jumlah barang sebesar 5.000. Nah, yang ketiga ada beras. Beras harganya itu 100.000 dengan jumlah barang juga 100.000. Berapa besar pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi? Nah, di sini diketahui P1-nya adalah 250.000 yaitu harga kain batik. P2-nya 350.000 yaitu harga dari sepatu. Nah, P3-nya adalah 100.000 yaitu harga dari beras. Nah, Q1-nya juga adalah jumlah barang kain batik, Q2 jumlah barang sepatu, dan Q3 jumlah barang beras. Untuk menjawab pertanyaannya, yaitu kita tinggal masukin dari rumus. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3. Nah, Y sama dengan 250.000 dikali 20.000 ditambah 350.000 dikali 5.000 ditambah 100.000 dikali 100.000. Nah, hasilnya Y sama dengan 16.750.000. Itu adalah pendapatan nasional dengan metode perhitungan pendekatan produksi. 11 lapangan usaha yang dihitung dalam pendekatan produksi. Yang pertama yaitu
pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas, dan air minum. Yang kelima, bangunan. Yang keenam, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang kesembilan, sewa rumah. Yang kesepuluh, pemerintah dan pertahanan. Dan yang terakhir adalah jasa-jasa. Itu adalah lapangan usaha yang bisa dihitung melalui pendekatan produksi. Selanjutnya adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran memiliki rumus yaitu pendapatan nasional sama dengan pengeluaran konsumsi ditambah pengeluaran investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor. Nah, itu adalah rumus dari pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran biasa disebut juga dengan gross national product atau produk nasional bruto. Next, kita akan membahas soal tentang pendekatan pengeluaran. Nah, pertama diketahui konsumsi masyarakat sebesar 80 juta, pendapatan laba usaha sebesar 40 juta, pengeluaran negara sebesar 250 juta, pendapatan sewa sebesar 25 juta, pengeluaran investasi sebesar 75 juta, ekspor sebesar 50 juta, dan impor sebesar 35 juta. Tentukan pendapatan nasionalnya. Jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian harus menggunakan rumus pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor dikurangi impor. Nah, itu tinggal kalian masukin. Pengeluaran konsumsi masyarakat sebesar 80 juta, berarti 80 juta ditambah pengeluaran investasi. Investasinya berapa di situ? 75 juta, berarti 80 juta ditambah 75 juta ditambah pengeluaran pemerintah sebesar 250 juta. Dimasukin lagi 80 juta ditambah 75 juta ditambah 250 juta. Lalu ditambah ekspor dikurangi impor. Nah, ekspor dikurangi impor adalah 50 juta dikurangi 35 juta. Itu hasilnya 15 juta. Nah, hasil selanjutnya adalah 405 juta ditambah 15 juta sama dengan 420 juta. Itu adalah perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran. Jadi yang dilihat adalah dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan pendapatan. Nah, kalau pendekatan pendapatan dilihat dari pendapatan yang diterima oleh negara tersebut. Pendekatan pendapatan memiliki rumus yaitu pendapatan nasional sama dengan sewa tanah ditambah bunga modal ditambah upah tenaga kerja ditambah laba usaha. Jadi dilihat dari pendapatan yang diterimanya. Nah, pendekatan pendapatan biasa disebut juga dengan national income. Next, kita akan membahas soal mengenai perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan. Nah, yang pertama diketahui upah dan gaji sama dengan 15 juta. Sewa tanah sama dengan 9.250.000. Konsumsi sebesar 18 juta, pengeluaran pemerintah sebesar 14 juta, bunga modal sebesar 3.500.000, keuntungan sebesar 12 juta, investasi sebesar 4.500.000, ekspor sebesar 12.500.000, impor sebesar 7.250.000. Tentukan pendapatan nasional melalui metode pendapatan. Dilihat dari metode yang diminta, yaitu metode pendapatan. Jadi kalian harus memasuki rumus metode pendapatan, yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, atau pendapatan nasional sama dengan pendapatan sewa ditambah upah ditambah bunga lalu ditambah keuntungan. Nah, kita masuk ini satu-satu dari soalnya. Y sama dengan rent atau sewa tanah sebesar 9.250.000. 9.250.000 ditambah wage atau gaji atau upah sebesar 15 juta. Lalu ditambah I-nya itu bukan investasi ya, tapi laba bunga. Nah, laba bunganya yang diketahui adalah 3.500.000, berarti ditambah 3.500.000. Lalu ditambah P atau keuntungan atau juga laba
sebesar 12 juta. Jadi 9.500.000 ditambah 15 juta, lalu ditambah 3.500.000 dan ditambah 12 juta sama dengan 39.750.000. Itu adalah perhitungan pendapatan nasional melalui metode pendapatan. 3 pendekatan perhitungan pendapatan nasional, ada juga nih perhitungan pendapatan nasional secara sederhana, yaitu rumusnya Y sama dengan C ditambah S atau Y sama dengan C ditambah I. C adalah konsumsi, S adalah tabungan, I adalah investasi. Jadi penjelasan rumusnya adalah pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah tabungan atau konsumsi ditambah investasi. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun diukur dari nilai uang. Nah, ada 3 pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan pengeluaran. Dan yang terakhir, pendekatan pendapatan. Nah, itu aja pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Bagaimana nih setelah menonton video ini, jadi paham dong tentang pendapatan nasional? Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.